Bapak Ibu, Opa Oma, warga PKLU GPIB yang saya cintai, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Harjono, pengurus PKLU GPIB Jemaat Horeb di DKI Jakarta. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 20 April 2022, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dalam program PKLU Membaca Alkitab Bersama. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita persiapkan dari Yohanes 14 pasal 1 sampai dengan 14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, rahmat dan pertolongan-Mu kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan, maka biarlah melalui bacaan Alkitab dan renungan pagi hari ini akan menjadi terang di dalam jalan beriman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14, demikian bunyinya. Dengan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab, dan kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Tetap Bekerja. Dengan pembimbing renungan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, sebagaimana pada ayat yang 12. Pekerjaan yang kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan atau kepintaran diri mungkin akan berhasil, tetapi tidak seberhasil jika pekerjaan yang sama dilakukan dengan mengandalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan kecil dan sederhana sekalipun jika dilakukan dengan mengandalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan memberi hasil serta berdampak besar. Penampakan Tuhan Yesus kepada para murid sesudah bangkit adalah selain untuk meneguhkan kepercayaan mereka kepadanya, juga untuk meyakinkan mereka akan tugas dan pekerjaan ke depan. Tugas pekerjaan tersebut sudah disampaikan sebelum Tuhan Yesus menderita mati dan bangkit seperti nyata dalam bacaan Alkitab pagi ini. Tuhan Yesus menjelaskan tentang saatnya telah tiba, ia akan berpisah dari para murid dan kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Ia dan Bapa adalah satu. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapakah yang mau datang kepada Bapa, mesti melalui Tuhan Yesus. Kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa mencakup segala hal, termasuk kesatuan dalam pekerjaan Tuhan. Yesus itu tidaklah bekerja sendiri, tetapi bersama Bapanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajar para murid, termasuk kita saat ini, bahwa jika kita percaya dan menyatukan diri kepadanya, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Ia lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadanya yang Dia lakukan, asalkan kita selalu meminta kepadanya. Dia adalah jaminan kita untuk melakukan baik pekerjaan di dunia maupun saat meninggalkan dunia ini. Ia menyediakan tempat bagi kita bersamanya di rumah Bapa. Percayalah dan tetap bersatu dengan Allah, Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus percayakan. Amin. Jalan sengsara Tuhanku menuju terang baka, Ia mengajak kita pun ke rumah Bapanya. Tiap taburan kasih-Mu bertumbuh dan mekar, sehingga dunia penuh buahnya yang segar. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami warga PKLU berdoa kepadamu Tuhan, kiranya ajarkan selalu kepada kami
kepada seluruh anggota PKLU GPIB. Kami tetap bersatu bersama Tuhan dan kami hidup di dalam Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan semuanya itu menjadi tanggung jawab kami selaku orang-orang tua, agar kiranya kami tetap menjadi teladan bagi anak cucu, bahkan pada generasi-generasi selanjutnya. Dan ajarkan kepada kami akan selalu bisa berguna di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga, rumah tangga, bergereja, bermasyarakat. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini Tuhan sedang menghadapi masa pandemi dan ekonomi yang belum stabil. Maka biarlah para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh pejabat pemerintahan dimulai dari pusat sampai daerah, biarlah diberikan roh kebijakan sehingga mereka akan mampu menjalankan kewajiban sebagai pemimpin bangsa ini dengan baik. Dan biarlah juga Tuhan, kami berdoa seluruh warga PKLU yang bernaung di bangsa negara Indonesia ini, tetap kami diberikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk kami menjalani hidup. Dan Tuhan akan selalu jaminkan kami untuk kelayakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua kami mohonkan kepadamu dan ajarkan kepada kami bersyukur, yang semua itu akan demi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, seluruh doa dan permohonan kami naikkan syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu anggota PKLU tetap bersemangat dan salam sehat bagi kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati.